awal minimarket minimarket, kita berpersepsi bahwa minimarket lebih murah nih. Nah, tapi sekarang ini baru ketahuan belakangan ini rame soal minimarket yang menggugat warung Madura. Ya itu di TikTok, di Instagram, bahkan di YouTube sudah ramai itu dibahas ya. Udah ramai ya? Udah masuk TV ya? Iya, TV itu dibahas. Kompas kalau nggak salah atau TV waktu itu tadi. Ya di berita-berita ya. Nah jadi si minimarket ini merasa keberatan. Oke. Karena dia mendapatkan peraturan dari Perda ya, peraturan Perda bahwa jam operasionalnya itu dibatasi dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Kalau nggak salah itu di Bali ya? Mana? Di Bali. Di Bali ya? Di Bali. Yang lagi viral ini, kasusnya ini di Bali. Oke. Ya memang yang bikin viralnya itu kan kejadian itu jadi bikin apa ya? Bikin geram masyarakat lah. Seolah-olah ketika ada laporan dari minimarket gitu ya, yang notabene-nya itu kan pemodal besar lah ya, mungkin ratusan juta gitu ya, melaporkan pemilik usaha kayak warung kelontong gitu ya, warung Madura gitu, atau warung Kuningan kalau kita ya, itu dilaporin, kok mereka bisa 24 jam sih, kalau kita enggak gitu ya, harus ikut ke Perda, sedangkan yang dijual itu sama aja sebetulnya ya. Di di warung Madura itu jual mie ada, di minimarket ada gitu ya, jual rokok juga sama-sama jual rokok gitu ya, kok kami nggak bisa buka 24 jam nih, terbatas sama jam operasional. Kalau nggak salah sempat tuh ada salah satu pejabat publik, dia ini nggak tahu nih di kementerian ataupun di mana gitu ya, ada yang udah nanti kita coba tinjau deh kayak gitu, seolah-olah gitu ya, seolah-olah bakal mendukung si minimarket ini. Jadi bikin gerak tuh. Ya, dan karena karena mungkin karena masuk TikTok ya, jadi meluas sehingga jadi berita nasional. Ya. Dan tadi saya cek sih ternyata gak cuma Bali yang menerapkan itu. Gak cuma Bali. Ya, Perda itu. Jadi yang tadi sudah dikonfirmasi, pertama ada Bogor. Bogor ada Perdanya juga. Terus Depok. Nah, terus Jakarta. Yang sempat kita cek ya? Ya, yang sempat kita cek. Nah, itu memang ada jam operasionalnya untuk minimarket, department store, mall. Pokoknya yang tampilannya tuh kayak minimarket gitu. Kayak mall lah. Ya, penjual retail modern lah ya? Ya, retail modern disebutnya. Ya, yang pokoknya yang bentuknya seperti itu punya jam operasional. Kalau sebenarnya sih kalau dalam perspektif konsumen gitu ya, kalau ngomong kenyamanan mungkin lebih nyaman di minimarket ya, AC-nya gitu ya, terus lebih bersih mungkin kayak gitu. Kalau saya sih lebih enak di ini, di warung biasa. Enak di warung biasa karena nggak ada parkir. Iya sih kalau soal parkir juga ramai juga sih ya. Soalnya lumayan tuh 2.000 gitu. Padahal kita belanjanya cuma misalkan 10.000 jadi 12.000 kan keluar uangnya. Seperti saya lihat di Instagram gitu ya, yang si tukang parkirnya ini bikin kantor, ngasih 2.000 nggak bikin lo miskin katanya gitu. Kayak gitu katanya. Tapi kan konsepnya nggak gitu. Ya, tapi nggak dibalas lagi sama para netizen gitu. Kayak gitu. Nah, cuman kelemahannya si warung Madura ini kita nggak leluasa milih. Kalau di minimarket kan enaknya kita leluasa milih nih. Iya. Bahkan kita bisa beli produk yang tidak direncanakan. Kalau di minimarket ya? Ya, misalkan awalnya mau beli minyak sayur, lihat-lihat dulu gitu. Dapat minyak sayur, lihat-lihat lagi, ini apa ya produk baru bagus, jadi ikutan beli. Ya, betul. Nah, sedangkan ke toko biasa, warung Madura atau Kuningan, itu kan langsung datang dihadapi oleh penjaga toko. Ya, penjaga toko. Ya, mau beli apa gitu. Kita langsung fokus ke keinginan kita, misalkan ke beli minyak. Ya. Jadi kita bisa lihat-lihat, tapi kan terbatas gitu. Benar, tapi kalau iya sih memang. Tapi ada keunggulan juga di Madura sih. Kalau di akhir bulan ya tanggal 29, tanggal 30
Bang, besok nih baru gajian nih. Semua dulu. Kalau udah kenal ya deket ya, biasanya boleh tuh. Boleh. Ya, gitu. Besok nih, besok gajian nih, atau 2 hari lagi baru gajian. Tapi ini buat ngerokok udah habis nih, uang buat rokok misalnya gitu ya. Buat makan sih ada, tapi buat rokok udah ada, habis nih. Nggak bisa kasbon dulu biasanya. Nah, itu salah satu kelebihan lah ya, fleksibel lah ya. Fleksibel. Terus harga juga, misalkan kita beli uangnya kurang nih. Oh ya udahlah nggak apa-apa, kadang gitu. Ya. Kurang kayak 100 atau 200 kayak gitu ya. Ya. Dan harga sih kalau saya sedikit relatif lebih murah di Madura menurut saya. Nah, benar. Meskipun sering beda, terjadi itu. Ya, beda 500 gitu. Ya, betul. Bahkan bisa ada juga yang bedanya 1.000, ada yang signifikan itu. Jadi awalnya kan lebih murah tuh. Ya, betul. Awal pemunculan minimarket, kita berpersepsi bahwa minimarket lebih murah nih. Nah, tapi sekarang ini baru ketahuan, oh ternyata cuma sebagian yang murah, sebagian lagi harga normal, bahkan ada yang lebih tinggi gitu. Iya. Kalau teman-teman aware sama harga sekecil apapun, ya. Apalagi kalau udah berkeluarga gitu ya, belanja itu kan kadang suka ada jatahnya tuh ya. Ya. Itu bakal ketahuan tuh harga pakas ya. Iya, gitu. Bakal ketahuan harga, ini beda 1.000 nih. Itu tuh kayak lumayan gitu loh. Ya. Namanya juga konsumen ya gitu. Beda 1.000, beda 500 tuh kadang mending di sini padahal cuma beda 1.000 doang gitu. Nah, dulu kita juga pindah ke belanja di minimarket, belanja di retail modern itu gara-gara isu harga juga gitu kan sebetulnya. Isu harga benar. Bukan karena sebatas ada AC-nya aja gitu. Ya. Tapi karena isu harga gitu. Beda 1.000, beda 500 tuh sangat aware gitu para konsumen gitu. Karena sih sebenarnya minimarket ini kan jarak rumah dan minimarket kan jauh lah ya, lumayan. Misalkan di daerah kalian ada minimarket, pasti pakai motor lah gitu. Dibanding dengan warung-warung kecil, sebenarnya ada warung kecil yang bisa kita akses jalan kaki. Gitu. Jalan kaki. Ada, tapi kita sengaja naik motor lewatin gitu. Nah karena itu saking kita ngejar murahnya itu tadi, murahnya, nyamannya. Nah, tapi makin kesini, ternyata biasa aja lah gitu. Ditambah kan jauh, parkir gitu, kayak gitu-gitu, dan kebutuhan kita juga tidak semendesak itu gitu. Yeah. Sehingga ya udah di warung aja lah, nggak apa-apa gitu. Benar-benar jatuhnya sebetulnya belanja di sana di minimarket jadi lebih mahal karena tadi ada parkir juga ya. Ya, ada parkir 2.000 tuh lumayan tuh. Ya, jadi nggak kerasa lah gitu. Kalau tadi di warung Madura gitu ya lebih ya beda 500 kan itu lumayan lah ya, ditambah nggak ada parkir kayak gitu. Nggak ada parkir. Dan muncullah isu yang jadi bahasan nasional gitu. Ya, benar. Gara-gara warung Madura itu buka 24 jam dan si minimarket ataupun retail modern ini merasa dirugikan gitu ya. Nah, sebenarnya peraturan ini juga terbilang baru, peraturan Perda ini. Yang di Bali aja itu kan Perdanya 2018. Oke, baru sekitar 5 tahun ya. Ya, di Depok 2022 kalau nggak salah. Lu minimarket itu tahun berapa sih? Minimarket udah lama itu. Waktu kita sekolah tuh ya, SMA tuh 2007 sampai 2010 tuh udah mulai ya? Belum tapi ya, 2007 sampai 2010 baru udah ada. Udah mulai ada ya? Udah ada dari 2000. Mungkin kalau di kota enggak, dari 2003 udah ada SD saya. Ya gitu. SD saya udah ke minimarket saya. Oh gitu? Iya, di alun-alun. Oh, mungkin masih di tengah-tengah pusat-pusat kota kayaknya ya. Ya. Pusat-pusat kota. Tapi kalau di daerah saya itu daerah yang masih pinggiran kota. Yang masih gang ya? Yang masih gang itu ada sih. Dan memang dulu di pinggir jalan gede gitu kayak. Kalau dulu kan saya tinggal di alun-alun tuh, maksudnya di sekitar alun-alun. Nah di jalan situ ada. Berarti di pinggir jalan besar ya? Ya, pinggir jalan besar. Di pinggir jalan utama. Ada minimarket tuh. Jadi ketika mau sekolah SD ngeliatin minimarket. Mungkin lah gini lah ya, kita asumsikan mungkin ketika mulai menyebar luas itu di sekitaran 2010-an kesini nih ya. Ya, itu baru mungkin menjamur ke apa ya namanya ya. Kalau misalkan ada perumahan
dia bikin di situ, ada perumahan bikin gitu. Jadi dia ngencernya pemukiman. Ya, Yang perumahan itu tadi, karena menjamurnya perumahan dia ikutan juga itu benar. si minimarketnya. Dan itu kan menyebabkan apa namanya tadi para pelaku usaha milik masyarakat gitu ya. Ya yang daerah situ. Dari situ apa toko kelontong Ya itu banyak yang tumbang. benar. Karena pada saat itu juga kalau nggak salah si minimarket ini bukannya sampai larut malam. Ya. Ada yang sampai jam 12. Ada juga yang 24 jam. Ada juga yang 24 Ada. jam. Ada juga. Nah, perda-perda ini kan baru nih. Nah, ternyata dikeluarkannya perda ini itu ada alasan ini. Oke. Kita harus tahu dulu. Dan ternyata dikeluarkannya perda ini alasannya adalah untuk masalah keamanan. Oke. Keamanan si minimarketnya. Nah, warungnya tuh terbuka kaca gitu ya. Ditambah untuk memajukan toko-toko masyarakat di situ. Gitu. Gantian lah ya. Gantian. Jadi akhirnya diberlakukanlah jam operasional dan rata-rata itu bukannya jam 10 pagi. jam 10 pagi. Nah kalau misalkan di daerah teman-teman nih Indomaret atau Alfamartnya buka di bawah jam 10 berarti belum ada perdanya tuh. Ya, Tuh, perdanya mungkin beda atau bahkan tidak ada perdanya. ya karena dari yang tadi aja yang 3 tuh yang Bali, Depok, Bogor semuanya jam 10 pagi Yang 10 pagi. awal bukanya. Iya gitu. Jadi mungkin paginya biar rakyat kecil biar laku gitu ya, sama nanti malamnya di atas jam 8 itu dia ke warung kecil lagi. Cuman yang disayangkan adalah ini kan minimarket bisnis besar lah ya, kok merasa tersaingi oleh si Madura gitu. Aneh sih. Aneh emang. Kesannya gimana ya? Sebenarnya kan ada pasarnya masing-masing. Ya dan Dan ya kalau ngomong rezeki mah ada rezekinya masing-masing juga. Ya. Tapi kan mereka juga pemodal gede. Ya marketingnya mungkin bisa lebih besar lah, bisa ada marketingnya, bikin promo dan sebagainya kan itu bisa mereka itu yang melakukan itu karena modalnya lebih besar. Kalau warung kayak Madura, warung Kuningan gitu, nggak pernah promo sih. nggak pernah promo. Karena Ya. target pasar juga beda orang yang kayak menengah ke bawah gitu, bahkan Ya. lebih ke bawah mungkinnya gitu ya. Yang beli rokok juga datang eceran Eceran, satu satu batang. Ibarat restoran nih terganggu oleh pedagang gerobak misalkan. Kan tidak ini, maksudnya secara level bisnis ya, maksudnya kok bisa gitu menggugat si gerobak ini gitu. lucu sih ya. Lucu jadinya. Ya pegang gitu juga kan gitu. Ya lucu. Ya biasanya kan kita lihatnya yang kecil menggugat yang gede gitu ya. Ya, Udah mah kecil dibatasi lagi gitu ya. nah itu lebih parah. Karena sebelumnya kan gini, sebelum minimarket menjamur di beberapa daerah bahkan sempat nggak mau ada minimarketnya tuh. Wah, benar. Ya masyarakatnya demo nggak mau ada minimarket katanya. Karena mengganggu pedagang kecil situ. Betul. Itu kan sesuatu yang apa ya, dari bawah ke atas lah. Ya. Dari modal yang kecil ke pebisnis yang modal besar. Iya, iya. Itu masih lumrah terjadi lah gitu ya. Ya. Kalau ini dari besar ke kecil. Sebenarnya sih saya juga lebih sependapat kalau misalkan para pengusaha retail modern seperti Alfamart, Indomaret kayak gitu, minimarket kayak gitu, itu lebih baik di samping jalan-jalan gede aja, jalan-jalan arteri yang gede, Ya, jangan sampai masuk ke pedesaan di dalamnya. Soalnya di dalam-dalamnya itu dulu, kalau ngomongin dulu gitu ya, udah ada warung-warung kok gitu loh. Jadi biarkan si warung-warung ini hidup gitu. Jangan sampai mereka tiba-tiba di depan warung mereka ada Alfamart, Indomaret kayak gitu. Ditambah bikin promo harga yang murah, jadi mati deh. Warung-warung kecil kayak gitu. ya. Ditambah apa ya? Nah, kalau di kota daerah-daerah kan emang menguasai cuma Alfamart, Indomaret. Nah, kalau daerah-daerah ibu kota mungkin udah lebih dari 2 nih. Ya dari luar negeri mulai masuk. Iya, iya, iya. Itu kan artinya bisnis besar ya. Iya, iya. Ada Circle K, Ya, kalau di Bandung saya sering lihat sih. Oke. terus Lawson, Ya, Lawson, ada 7-Eleven. 7-Eleven tapi udah bangkrut. Ya dulu sih. Apa lagi ya? Yomart kalau di Bandung tuh. Nah, Yomart, tapi Yomart itu dari satu grup dengan Jogja. Masih satu. Ya, dari Jogja gitu. Nah, jadi udah lebih dari apa tadi itu, jadi udah banyak gitu. Merek-merek ini.
dan rata-rata itu 24 jam. Ya, ya. Si Circle K malah diprotes sama Agim. Ya, yang kemarin kasus dia. Ya, mungkin gini. Kalau yang dari luar negeri, rata-rata mereka menyiapkan makanan siap saji. Jadi kan cuma warung. Ya, benar. Ini bentuk paket ini. Jadi misalkan kita beli Indomie, nggak bisa diseduh di warungnya. Benar. Dia kayak nyiapin kayak dispenser khusus. Ya. Yang di situ ada air panas. Ketika beli kayak pop mie Ya. yang berkap-kap kayak gitu ya, Ya. seduh di situ, bisa makan di situ. Karena Bener. mereka menyediakan tempat makannya gitu. Tempat makannya juga ya ala kadarnya lah. Buat yang pengen diseduh di situ makan di Iya, situ. makan di situ. Nah, cuman di Indonesia itu malah jadi tempat nongkrong. Benar. Dan itu yang diprotes sama Agim karena jamnya 24 jam, otomatis anak-anak yang nongkrong ini kan sampai dini hari. Terus di samping masjid lagi gitu. Wah, itu parah lagi. Kaki kan biasanya nyamper ya kayak gitulah ya. Kalau di warkop juga sama. Cuman emang nggak di samping masjid juga gitu maksudnya biasanya. Ya. Kayak gitu. Terus kalau yang mudik tuh kan kemarin mudik tuh ke Padang ya. Kalau di Padang kayak gitu di masyarakat Minangkabau gitu. Ya. Itu Alfamart, Indomaret yang modern retail gitu ya, minimarket itu nggak boleh masuk tuh. Nggak boleh masuk. Sampai nggak boleh masuk gitu. Saking masyarakatnya itu bersatu, nggak boleh karena masyarakat udah punya usahanya nih. Ya. Kalau harus bersaing sama retail yang punya modal besar, masyarakat mati. Karena kesadaran seperti itu, kolektif yang seperti itu akhirnya pemerintah daerahnya ya tidak boleh kan, Larang kayak gitu ya. Larang. Masyarakat udah hidup udah baik-baik aja loh gitu. Ya. Benar. Jangan diganggu gitu. Malah masalahnya si minimarket ini kan biasanya pemiliknya orang luar sih, orang luar daerah lah gitu. Ya. Tiba-tiba datang ke daerah sini gitu. Iya. Aku buka cabang di sini gitu. Cabang dengan tidak dengan tidak memperdulikan kondisi masyarakat itu gitu. Saya nggak peduli, saya udah beli lahan, udah beli toko, saya buka di situ, terserah ya. Kamu juga kita bersaing aja masing-masing. Sedangkan mereka pemodal besar, tadi bisa bikin promo-promo harga murah. Ketika pesaingnya bangkrut, bisa naik itu harganya kayak gitu kan. Ya. Itu yang pada saat yang menurut saya cukup unik tuh di daerah Minangkabau gitu, daerah Padang. Nah, gimana para teman-teman nih? Ini setuju nggak sih kalau warung-warung kayak Madura, warung-warung gitu ya, waktunya dibatasi juga gitu, 24 jam gitu, karena khawatir mengganggu pengusaha-pengusaha retail modern. Ya, benar-benar. Tapi terakhir sih dari Kementerian Ekonomi dan UMKM. Siapa ya? PT Mas Duki kalau. Ya, kalau lupa lagi sih nama menterinya. Kalau saya sih PT Mas Duki yang nggak mundur gitu ya. Ya, dia bilang boleh katanya kalau warung Madura boleh. Boleh. Tidak dibatasi waktu. Ya, semoga aja itu benar lah ya. Kita juga belum tahu videonya, belum lihat nih. Videonya dia beneran klarifikasi seperti itu enggak gitu. Nah, gosipnya memang boleh. Benar. Semoga aja benar dan tetap karena ini kan usaha rakyat lah gitu. Benar, usaha rakyat. Rakyat juga kan tadi butuh nggak minta makan ke pemerintah kan gitu. Biar nggak terus dapat BLT lah gitu. Biar mereka bisa menghidupi dirinya sendiri kayak gitu ya. Nah kayak gitu ya teman-teman. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga, di subscribe. Buat teman-teman Madura gitu ya, silahkan komen ya. Yang mendukung atau teman-teman Kuningan nih yang punya Kuningan sekalian promo tuh bukannya di daerah mana? Daerah mana nih teman-teman, coba buka warungnya daerah mana ataupun pelaku-pelaku toko kelontong lainnya tuh ya. Silahkan komen. Saya buka punya warung Bandung misalkan kayak gitu. Di jalan ini, jalan ini silakan kayak gitu ya, komen-komen di bawah. Kita saling support selaku pelaku usaha mikro, kecil, menengah kayak gitu ya. Oke, kalaupun teman-teman butuh yang namanya branding kayak gitu, Jess. Ya, buat teman-teman nih yang mau bisnis juga atau lagi bisnis dan pengen branding ya, branding bisnisnya, teman-teman bisa hubungi Inbon Desain karena kita juga menjual jasa pembuatan logo, pembuatan desain kemasan, terus desain banner, segala desain untuk keperluan bisnis teman-teman.
video iklan segala macam. Nah selain itu kita juga membantu perizinan. Benar. Nih, biar gak kena apa namanya sweeping pemerintah. biar gak kena raja ya. Nah kita ada pendaftaran merah, terus ada pendaftaran NIB itu bisa juga. Terus PRT juga bisa juga. Ya, itu banyak banget manfaatnya ya. Itu kita bisa bikin apa namanya official store di berbagai marketplace. Kalau kita jualan ya, kita bikin official store kan menjadi apa namanya oke lah kita. Oke, social media ya di marketplace. Nah, kalau yang berminat bisa langsung hubungi nomor WA yang ada di bawah atau di deskripsi juga ada. Ya, oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.